Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita terpelihara di dalam Tuhan sampai hari ini. Dan mari sama-sama kita mempersiapkan diri buat terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Kau buktikan kasih-Mu tidak pernah berubah, senantiasa Engkau limpahkan buat kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus tuntun setiap kami, agar apa yang akan kami dengar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap firman-Mu tidak akan ada yang terhilang, tetapi boleh tertanam di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita sama-sama baca dari Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban sembelihan. Mari sama-sama masing-masing Bapak Ibu Saudara bisa membaca selanjutnya dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu ketika sedang mengajar orang banyak, Tuhan Yesus melihat seseorang yang dikenali sebagai Matius, atau kalau kita baca dalam Markus 2 ataupun Lukas 5 disebut juga sebagai Lewi, anak Alfeus yang profesinya adalah seorang pemungut cukai. Saat itu dia sedang duduk di rumah cukai. Nah, disaksikan oleh banyak orang yang sedang diajar. Tuhan Yesus kemudian memanggil Matius atau Lewi ini. Di dalam kitab Perjanjian Baru, kita sering mendapati bahwa profesi pemungut cukai itu tidak disukai. Kenapa? Karena pemungut cukai pada waktu itu merupakan perpanjangan tangan dari orang Romawi, pemerintahan Romawi yang merupakan menjajah. Pemungut cukai itu akan membayar pajak untuk seluruh wilayah yang di areanya. Dia bayar dulu dan kemudian pemungut cukai akan mengambil pajak perorangan dari penduduk. Nah, agar menguntungkan, pada saat dia meminta itu akan diberikan tambahan biaya dari yang seharusnya dibayarkan, supaya kelebihan ini kemudian masuk ke kantongnya si pemungut cukai. Itu sebabnya pemungut cukai itu identik dengan kekayaan. Tapi sayangnya mereka adalah orang yang dicemooh dan tidak disukai keberadaannya. Bagi orang-orang Yahudi, seorang pemungut cukai itu disamakan dengan pendosa yang tidak layak untuk dihargai dan mendapatkan penghormatan. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika kemudian Matius atau Lewi menerima panggilan dari Tuhan Yesus ini, dia bergegas untuk kemudian merespon panggilan Tuhan dan meninggalkan segala sesuatu untuk memenuhi panggilan itu. Dan tak lama kemudian Matius mengadakan perjamuan makan di rumahnya. Kalau kita baca di kitab Lukas, dikatakan bahwa ini bukan cuma jamuan makan biasa, tapi jamuan yang besar dan mengundang sejumlah besar orang yang merupakan pemungut cukai dan para pendosa. Tentunya hal ini mengundang reaksi dari para ahli Taurat, dari kaum Farisi, yang kemudian mempertanyakan tindakan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus yang seorang guru berkenan atau mau duduk makan bersama para pendosa? Kalau kita membaca dalam Matius 9 ayat 12 sampai 13, Tuhan Yesus menjawab, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah Bapak Ibu Saudara, 800-an tahun sebelumnya firman Tuhan dalam Matius 9 ayat 12-13 ini sudah pernah disampaikan. Kita bisa membacanya di Hosea 6 ayat 6 tadi, yang dikatakan oleh firman Tuhan,
Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban sembelihan. Apa maknanya Bapak Ibu Saudara? Dalam kurun waktu yang ratusan tahun, firman Tuhan tidak pernah berubah. Pemikiran utama Tuhan, isi hati Tuhan tidak pernah berubah, yaitu tentang belas kasih. Nah, apa makna yang kita bisa pelajari dari Matius 9 ini tadi? Yang pertama, Tuhan Yesus itu peduli pada orang berdosa, bukan menolak, tapi peduli. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi orang berdosa. Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Itu adalah inti dari Injil kasih karunia Allah. Dan kita harus mengingat bahwa penyelamatan itu tidak berdasarkan kelayakan, tetapi berdasarkan panggilan dari kasih Allah. Itu sebabnya kita kadang-kadang heran kenapa seseorang yang menurut pemikiran manusia tidak layak, kenapa justru mendapatkan panggilan Tuhan. Yaitu karena itu tadi, penyelamatan itu adalah hak otoritas Allah, diberikan justru pada orang-orang yang berdosa. Dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan firman Tuhan, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saat orang Farisi mengecam masa lalu Matius, Tuhan Yesus justru sebaliknya. Tuhan Yesus melihatnya sebagai jiwa yang berharga, yang perlu diselamatkan, tidak peduli pada masa lalunya. Seringkali kita melihat masa lalu seseorang sebagai bahan untuk menghakimi bahwa seseorang itu tidak layak mendapatkan belas kasih, pengampunan, dan kesempatan kedua. Tapi melalui kisah Matius ini justru sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Kita lihat justru masa lalu itu tidak menghalangi kasih karunia Allah untuk mau memanggil orang yang sudah dipilihnya agar mengalami pengampunan, pertobatan, dan pemulihan. Gereja bukan tempat bagi orang-orang benar yang secara eksklusif berkumpul, lalu menolak orang-orang yang tidak benar, tidak kudus, yang bersalah, yang berdosa untuk datang bergabung. Tapi justru gereja merupakan rumah bagi orang-orang yang berdosa, tidak benar, tidak kudus, yang terluka. Sebagai orang yang Tuhan Yesus katakan orang-orang sakit, untuk bisa mendapatkan kasih, perhatian, pengampunan, dan pemulihan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, panggilan terhadap pertobatan atau panggilan kepada pertobatan dan transformasi. Sebelum kita mengenal Tuhan atau mungkin bahkan saat ini, ada di antara kita yang hidup kita seperti Matius sebelum mendapatkan panggilan Tuhan. Kita masih ada dalam kehidupan kita yang lama. Meskipun mungkin saja kita setiap minggu pergi ke gereja. Seperti KPA yang disampaikan oleh Bapak Mikael beberapa waktu lalu. Ada yang sudah jelas-jelas hilang, seperti anak bungsu yang terhilang dari rumah bapaknya. Tapi ada yang kadang tidak menyadari karena seperti anak sulung, serumah dengan bapak, tapi sebenarnya juga terhilang. Matius atau Lewi ini seperti orang yang benar-benar terhilang. Dan dia memberikan respon yang sangat baik ketika Tuhan memanggilnya, yaitu meninggalkan pekerjaannya dan kemudian mengikut Yesus. Ini menandakan adanya pertobatan sejati, meninggalkan hidup lama untuk mengikut Tuhan Yesus. Anugerah Allah tidak berhenti sampai pemanggilan Bapak Ibu Saudara, tapi menuntut respon pertobatan, perubahan, meninggalkan yang lama, dan kemudian memasuki tahap kehidupan yang baru di dalam kasih karunia Allah. Kita lihat bagaimana respon pertobatan Matius ini tidak hanya meninggalkan segala sesuatu. Kalau kita baca dalam Lukas 5, ayat firman Tuhan mengatakan bahwa dia meninggalkan segala sesuatu ya, untuk merespon panggilan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Tapi kemudian dia mengundang para pemungut cukai dan para pendosa
dan bersama-sama berkumpul dengan Tuhan Yesus dan para murid. Bahkan bersama-sama makan. Saya yakin mereka gak cuma makan-makan Bapak Ibu Saudara. Tapi orang-orang yang selama ini dianggap terpinggirkan ini kemudian mereka bisa ketemu Tuhan Yesus dan mendengarkan secara langsung tentang Injil keselamatan yang daripada Tuhan. Peluang untuk banyak orang diselamatkan menjadi semakin besar. Keselamatan yang aktif mengubah hidup dan hubungan sosial seseorang. Dan hal itu dapat menjadi pintu bagi pekerjaan Tuhan, bagi misi Tuhan, supaya kita punya kesempatan yang lebih besar untuk mewartakan kabar keselamatan bagi orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kasih kepada sesama adalah persembahan yang Tuhan kehendaki. Ahli Taurat dari kaum Farisi ini tahu, hafal ayat-ayat, hukum-hukum dalam Taurat lebih banyak dari orang lain. Mereka mempertahankan kerohaniannya dengan menjaga dirinya sedemikian rupa. Tidak mencemarkan diri, memelihara hari Sabat, tidak mau mendekati pemungut cukai dan orang-orang berdosa agar tidak tercemar. Tetapi justru ketika mereka kaku pada legalitas ini, membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mewujudkan kasih kepada sesama. Dalam Mika 6 ayat 6-8 firman Tuhan bilang, yang dituntut Tuhan adalah berbuat adil, mencintai kasih setia dan hidup dengan rendah hati. Mari kita jangan sibuk supaya terlihat rohani Bapak Ibu Saudara, tapi sebenarnya kosong di dalam hati kita tentang kasih itu. Tuhan Yesus mengutamakan pemulihan hubungan dengan Allah daripada kepatuhan formal yang dilakukan tanpa kasih. Relasi itu lebih penting dari ritual. Kasih dan belas kasihan lebih penting daripada penampilan keagamaan. Contohnya Bapak Ibu Saudara, ada orang yang rajin ke gereja setiap minggu, ada yang aktif pelayanan, tapi di rumah suka memaki, mengabaikan orang tua atau mengabaikan keluarga. Nah, Tuhan itu memanggil kita ibaratnya itu seperti seorang dokter. Tidak cuma duduk di klinik, nunggu ada orang sakit datang. Tapi pergi menjumpai orang-orang sakit. Dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Bukan menunggu datang, tapi aktif, proaktif untuk mendatangi yang membutuhkan belas kasihan itu daripada Tuhan. Nah, kita juga dipanggil bukan hanya untuk jadi baik di dalam gereja, tapi juga membawa kasih kepada mereka yang membutuhkan. Mari Bapak Ibu Saudara, menjadi bahan perenungan kita, apakah selama ini ibadah kita masih banyak berupa hal rutinitas sesuai dengan apa yang kita butuhkan secara pribadi untuk bertumbuh secara rohani. Memenuhi legalitas sebagai orang Kristen. Atau sudah mencerminkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Yang kedua, apakah kita menjadi orang yang sudah belajar seperti Tuhan Yesus melihat orang lain, jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan itu sebagai bagian yang penting untuk menjadi tanggung jawab kita membagikan kasih dan pengharapan. Bukan cuma melihat, tapi menjadi bagian yang aktif untuk membagikan kasih dan harapan itu kepada mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada ibadah yang sejati, hidup yang mengenal Tuhan dan mencerminkan belas kasih Allah melalui kehidupan kita. Karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu membawa misi Tuhan, membawa belas kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapa di dalam Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang penuh belas kasih, penuh pengampunan dan kepedulian. Menjadi kerinduan hati kami Bapa, agar kiranya Kau juga berkenan untuk menjamah hidup kami, agar hidup kami bisa menjadi ibadah yang sejati, hidup yang makin hari makin mengenal Tuhan,
dan mencerminkan belas kasih-Mu kepada sesama. Punya hati yang terbeban bagi orang lain dan diperlengkapi untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat melakukan firman-Mu. Tolong setiap kami juga Tuhan, memberkati hidup kami baik masa kini maupun masa depan, agar kami makin lekat sama Tuhan, bahkan setia mengiring Yesus, menjadi rekan sekerjanya Tuhan untuk mewartakan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Berkati juga bangsa dan negara ini Tuhan. Kiranya belas kasih-Mu mengadakan kegerakan pertobatan yang besar atas kami, sehingga bangsa ini diselamatkan, bangsa ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami berdoa Bapa untuk pertumbuhan gereja-gereja Tuhan, khususnya gereja di mana kami digembalakan, agar kami terus bertumbuh ke arah Kristus, agar kami terus berkembang seturut dengan kehendak-Mu, ke kanan dan ke kiri menjadi terang dan berkat. Terima kasih Bapa untuk firman dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, terus pelihara iman kita di dalam Tuhan. Belajar untuk memiliki hidup yang penuh belas kasihan, karena kita sudah menerima belas kasih yang tanpa batas dari Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di KPA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.